Zona gelap dimulai. Buat kalian yang suka di rumah sendirian, wajib dengerin cerita ini. Kalian sama juga nggak? Paling males kalau ikut acara orang tua, pasti kalian lebih milih di rumah sendirian, main handphone atau nyantai-nyantai nonton TV. Tapi apes banget Okta kali ini ngalami kejadian yang aneh. Oke, kita mulai. Jadi Okta ini ditinggal orang tuanya sekitar jam 8 malam. Sebenarnya Okta juga ditawarin, kamu ikut nggak? Tapi Okta milih tinggal di rumah sendirian. Alasan dia mau jagain rumah. Sampai kejadian sekitar jam 10 malam, Okta ini ditelepon sama abahnya. Dikasih tahu, Abah sama Umi nanti pulang agak malam ya, paling sampai rumah sekitar jam 10 malam. Kamu jangan lupa nanti matiin listrik air PDAM. Di situ Okta jawab iya aja. Sampai sekitar 20 menit, Okta ini keluar dari kamarnya buat matiin listrik air PDAM. Abis matiin listrik, Okta ini pengen kembali ke kamar, tapi Okta di sini kedengeran kayak di dapur itu ada orang. Di situ Okta nyamperin dapur. Ternyata kedua orang tua itu udah pulang. Tapi di situ ada yang aneh. Kedua orang tuh mukanya murung banget, nggak nyapa sama sekali. Nah di situ Okta nyeletuk. Katanya Abah sama Umi pulang maleman, kok udah nyampe rumah aja. Di situ Abah Okta cuma noleh sambil matanya itu sinis banget. Tapi di situ Okta nggak mikir aneh-aneh, dia kembali ke kamar. Sekitar setengah jam di kamar, Okta ini kembali ditelepon sama abahnya. Di situ Okta jawab agak sedikit jengkel. Dia jawab, orang di dalam rumah ngapain kok telepon? Siapa yang di rumah? Orang Abah mau ngasih tahu kalau Abah pulang agak maleman, mungkin jam 12 sampai rumah. Ini masih banyak orang. Abah nggak enak mau pulang duluan. Seketika Okta terkejut. Di situ Okta bengok. Lah, tadi yang di dapur aku temuin itu siapa? Habis itu Okta langsung telepon kembali abahnya. Dia minta Abah sama Uminya ini buat pulang cepet. 15 menit setelahnya Abah sama Umi Okta ini nyampe rumah. Di situ Okta nyeritain, tapi di situ kedua orang Okta nggak mikir panjang. Mungkin Okta ini halusinasi karena keseringan main handphone. Tapi nggak berhenti dari situ. Setelah kejadian itu, Okta ini sering banget ngalami kejadian hal aneh. Kayak di kamar, tiba-tiba Okta lihat kayak bayangan hitam. Saat ke kamar mandi, Okta ngerasa kayak ada yang ngikutin dia. Seringnya Okta ngalamin hal mistis ini. Kedua orang tua Okta ini akhirnya manggil kayak orang pintar, ustadz gitu, buat lihat keadaan rumah sama keadaan Okta. Dan betul, ternyata Okta ini ketempelan sama makhluk yang gak suka sama keluarga Okta. Usutnya usut, ternyata makhluk ini merupakan kiriman dari pesaing usaha Abah Okta. Jadi Abah Okta ini punya usaha kayak toko bangunan gitu. Ustadz itu bantuin balikin si makhluk ini ke pengirimnya. Dan 1 minggu setelah kejadian itu, Abah Okta dapat berita bahwa pesaing dari usaha Abah Okta ini meninggal dunia dengan keadaan tidak wajar.